Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Papa Bu Motovlog. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan update terkini tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen lagi ya teman-teman semuanya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mendoakan teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya, yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kalian diberikan rezeki berlimpah oleh Allah SWT, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan umur yang berkah dan bermanfaat ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, mari kita mulai video ini. Jadi kali ini saya ingin memberikan visualisasi atau update terkini tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen di sekitaran daerah Bantulan sebelah selatan Selokan Mataram ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, jadi pada updatean kali ini bisa kita lihat ada beberapa titik yang sudah dilakukan pengurukan seperti yang ada di daerah Pundong ya teman-teman ya. Cuman menariknya yang di daerah sini ini berbeda menurut saya, karena di daerah Pundong itu untuk pengurukannya itu tidak berlapis-lapis menggunakan plastik berwarna hitam seperti ini ya teman-teman, jadi melainkan langsung diuruk saja. Jadi kayaknya seperti itu kemarin yang saya lihat. Cuman yang di daerah sini, yang di daerah Bantulan ini saya lihat ini jadi setiap 1 meter atau 1,5 meter itu dilapisin menggunakan plastik terpal atau plastik berwarna hitam ya teman-teman ya. Jadi updatean kali ini berada di daerah Dusun Bantulan gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini, ini di bagian sini nih, ini adalah bagian yang diuruk menggunakan tanah ya teman-teman. Jadi yang sebelah sana, yang sebelah barat itu sudah dipasang balok girder. Saya sudah pernah memberikan update tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen di area situ ya teman-teman ya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mengupdate di daerah Bantulan, lebih tepatnya di sebelah Bantulan Kidul atau di dekat Melatri ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, jadi pembangunan jalan tol Jogja Bawen di daerah ini menuai kontra atau masalah sedikit ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sebelah kanan video ini, atau di sebelah kanan pembangunan jalan tol Jogja Bawen itu ada makam ya teman-teman ya. Nah di situ itu makamnya belum direlokasi, jadi belum dipindahkan, tetapi sudah ada pengurukan tanah ya teman-teman. Jadi warga sekitar di daerah ini cukup dibuat lumayan kesal karena tindakan dari pemerintah atau dari si kontraktor si tolnya ini belum memindahkan beberapa makam yang terdampak oleh pembangunan jalan tol Jogja Bawen ya teman-teman ya. Karena di beberapa titik seperti yang di daerah Pundong dan di daerah Somokaton atau Susuan itu juga melewati sebuah makam ya teman-teman. Jadi ada beberapa makam yang di situ yang dilewatin oleh pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini. Tetapi untuk di daerah tersebut sudah direlokasi, jadi sudah dipindahkan untuk makam-makamnya teman-teman. Jadi sudah disediakan tempat khusus untuk menampung atau untuk memindahkan pemakamannya di situ ya teman-teman. Tetapi yang di daerah Bantulan ini belum ya teman-teman ya. Jadi belum ada tempat untuk memindahkannya dan belum dipindahkan, tapi sudah dilakukan pengurukan. Nah itu untuk ahli warisnya dibuat kesal, dan jadi di daerah sini pembangunannya cukup terhenti karena ada aksi demo dari warga terkait masalah pemindahan makam tersebut teman-teman ya. Dan ini di daerah sini, ini adalah Dusun Meranggen ya teman-teman ya. Jadi di daerah sini belum ada perkembangan yang cukup signifikan ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini updateannya masih hampir sama, bisa dibilang hampir sama dengan updatean sebelumnya teman-teman ya. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 pilar yang masih disangga tiang penyangga biru berwarna biru kotak yang berada di tengah-tengah aliran Selokan Mataram ya teman-teman ya. Di daerah sini masih dilakukan pengecoran, masih dilakukan pembuatan balok-balok pilarnya teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4 pilar yang sudah berdiri dan ada 1 yang belum berdiri ya teman-teman. Jadi itu belum disambung. Mungkin nanti setelah yang bagian 3 ini selesai baru akan dilanjutkan yang bagian itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, di daerah Meranggen ini jalan tolnya melayang tepat berada di atas aliran Selokan Mataram teman-teman ya. Berbeda dengan di daerah Bantulan tadi. Di daerah Bantulan tadi itu berada di sebelah selatan Selokan Mataram, bisa kita lihat seperti itu. Nah jadi yang bagian ada balok-balok pilarnya yang tengahnya ada lubangnya seperti ini, itu nantinya akan di
buat melayang atau dibuat elevated ya teman-teman. Jadi nanti yang di bagian atasnya dipasang balok girder sepertinya sudah ada di Banyurejo dan ada di Bantulan ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, untuk seperti itu kurang lebih update-nya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini masih dilakukan pembangunan atau pengecoran balok masih dilakukan pengecoran penyangga balok girdernya teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan kamera aerial atau kamera bukan yang FPV ya teman-teman. Jadi saya menggunakan kamera aerial untuk mengambil footage dan mengambil video untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke guys, kita lanjut. Jadi pembangunan pilar di daerah Meranggen ini seperti yang ada di daerah Banyurejo ya teman-teman. Jadi pilar yang digunakan nantinya hanya separuh saja, sedangkan yang separuhnya itu kosong, melompong, blong, tidak dipakai teman-teman. Jadi ya sangat sia-sia, membuang-buang material teman-teman. Cuman kalau misalkan kita lihat tadi kan ada titik-titik atau kotak-kotak berwarna hitam itu teman-teman ya. Nah itu kan dipakai untuk menyangga balok girder. Nah sedangkan jika dibangun sesuai lebar balok girder atau bentang balok girder itu, maka tiang penyangganya tepat berada di atas aliran selokan Mataram, dan itu akan mengganggu pengairan untuk warga dan mengganggu aliran selokan Mataram teman-teman ya. Oleh sebab itu dipanjangkan dan sisa sedikit tidak masalah teman-teman ya. Oke guys, jadi bisa kita lihat di sini sudah dilakukan pengurukan ya teman-teman ya, dan pengurukannya ini dilakukan bertahap. Jadi tidak langsung diuruk tinggi ya teman-teman. Jadi di sini dilakukan bertahap. Jadi lapis demi lapis. Jadi setiap lapisan yang seperti saya bilang tadi, setiap 1 meter sampai 2 meter itu akan diberi terpal atau plastik berwarna hitam seperti ini teman-teman ya. Nah ini tujuannya adalah supaya membuat kontur tanahnya itu stabil, karena yang saya tahu kontur tanah liat atau tanah yang berwarna coklat seperti ini tidak stabil ya teman-teman. Jadi pergerakan itu labil. Jadi jika terkena air hujan terus-menerus, maka akan mengakibatkan longsor atau terkikis, atau bisa jadi adanya jalan yang ambles jika lakukan pembangunan jalan tol Jogja Bawen di atasnya. Oleh sebab itu diberilah seperti ini teman-teman. Jadi diberi seperti plastik berwarna hitam lembaran besar seperti ini dari ujung utara hingga ke ujung selatan jalan tol Jogja Bawen. Jadi bisa kita lihat kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sebelum dilakukan pengurukan di atasnya lagi, itu sebelumnya di bawahnya diberikan alas atau diberikan tutup diberikan tutup plastik berwarna hitam seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, jadi lokasinya ini berada di sebelah selatan selokan Mataram ya teman-teman ya. Nah bisa kita lihat di bagian tengah-tengah pengurukan itu ada semacam garis putih membentang ya teman-teman ya. Jadi itu adalah saluran irigasi. Jadi saluran irigasi yang berbentuk seperti itu nantinya akan ditimbun menggunakan tanah di bagian atasnya, karena akan dibangun jalan tol Jogja Bawen teman-teman ya. Karena jika dibuat terowongan yang cukup besar itu akan memakan banyak biaya dan juga akan memakan banyak tempat teman-teman ya, karena untuk di daerah situ untuk pengairannya itu aliran sungainya cukup kecil ya teman-teman. Maka dari itu dibuatkanlah saluran air yang ukurannya kecil, hanya untuk bisa mengatur jalannya air saja teman-teman ya. Jika dimasukin orang saya rasa akan sangat sempit karena ukurannya sangat kecil teman-teman ya, berbeda dengan jembatan yang besar yang berada di atas aliran Sungai Meladri ya teman-teman ya. Jadi di situ dibuat jembatannya itu besar karena aliran sungainya itu cukup lebar jika saat banjir teman-teman ya. Oke guys, kali ini saya terbang menuju ke arah bagian timur lagi teman-teman. Sempat tadi saya buat video dari arah barat, sekarang kita ulang lagi dari sebelah timur ya teman-teman ya. Jadi saya ingin memberikan informasi atau gambaran ke teman-teman semuanya bagaimana kondisi pembangunan jalan tol Jogja Bawen di daerah Bantulan dan Meranggen ini teman-teman ya. Jadi di sini adalah titik pertemuan antara jalan tol melayang dan tidak melayangnya teman-teman ya. Jadi di daerah sini bisa kita lihat, kita tarik garis lurus seperti itu. Nah ini yang balok penyangga balok girder
girder yang berwarna hitam-hitam ini, yang kotak-kotak berwarna hitam itu nantinya akan dipasang balok girder. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman ya, jadi kurang lebih seperti itu gunanya. Dan kemudian di sebelah barat tiang penyangga pilar ini sudah dibuat lubang di bagian kiri dan kanan jalan. Nah, jadi nantinya di sebelah kiri dan kanan jalan akan dibangun terowongan. Nah, bagian atasnya nanti akan diuruk menggunakan tanah. Jadi seperti yang ada di daerah Pundong ya teman-teman ya. Di daerah Pundong pun seperti itu, yang melewati jalan yang dilintasi oleh warga itu dibuat ada terowongannya teman-teman ya, jadi supaya bisa tetap dilewatin, tetap bisa digunakan dengan sebaik mungkin, itu dibuat terowongan yang bisa dilewatin oleh 2 mobil teman-teman ya. Oke guys, jadi kali ini penerbangan menuju ke arah timur lagi, jadi saya akan menunjukkan ke teman-teman semuanya sedikit video footage dari drone atau dari kamera drone di mana tempat makam yang sempat menjadi titik untuk demo warga karena belum adanya dilakukan pemindahan makam atau relokasi makam teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di bagian selatan pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini, daerah Bantulan khususnya ini sedikit melengkung teman-teman, bukan sedikit tapi melengkung banget. Jadi ini menghindari untuk penguburan atau penggusuran makam karena makamnya belum direlokasi teman-teman ya. Jadi di daerah sini ini sempat terjadi demo ya guys ya, karena ya itu tadi, karena belum direlokasi untuk makamnya sendiri teman-teman ya. Oke, kita terbang ke arah barat terus ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada seperti bangunan yang ada terowongannya. Nah, itu nantinya akan dipakai untuk mobilitas warga sekitar Bantulan, Meladri dan sekitarnya teman-teman ya. Jadi itu nantinya akan dibuat jalan seperti itu. Nah, jadi itu nanti terowongannya di sebelah situ dan itu bisa dilewatin mobil dan sepeda motor. Dan saya pernah lihat itu ukurannya cukup besar, jadi muat untuk mobil dan motor jika berpapasan teman-teman ya. Jadi ini nantinya bagian atasnya akan ditimbun menggunakan tanah liat atau tanah coklat seperti itu, supaya di atasnya lagi bisa dibangun jalan tol Jogja Bawen atau bisa dilakukan pengecoran ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bisa kita lihat untuk bentuk bentuk tanah uruknya cukup kelihatan banget ya teman-teman perbedaannya. Di sebelah timur itu lurus simetris, sedangkan di daerah sini ini melengkung teman-teman. Jadi sebelah kiri dan kanannya ini seolah-olah tidak mau atau tidak bisa dilakukan pengurukan teman-teman ya. Tapi mungkin untuk sebelah utara itu akan dilakukan pengurukan maksimal teman-teman ya, karena di situ hanya ada rumah-rumah warga, sedangkan mereka sudah mendapatkan ganti rugi atau uang kompensasi untuk menukar tanah maupun bangunan si warga tersebut teman-teman ya. Nah, cuma ya masih saya pikirkan bagaimana kondisi makam yang ada di sebelah selatan jalan tol Jogja Bawen ini teman-teman ya. Akankah direlokasi, akankah dipindah, atau akan tetap seperti itu apa adanya teman-teman ya. Kalau harapan saya sih sebaiknya makamnya itu dipindah, direlokasi ke tempat lain. Jadi saya harap pemerintah ataupun kontraktor dari pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini memberikan tempat untuk relokasi makam-makam yang terdampak oleh pembangunan jalan tol Jogja Bawen ya teman-teman ya. Jadi video ini saya ambil pada hari Minggu, pukul 6:30 pagi ya teman. Setengah 7 atau setengah 8. Jadi saya ambil video ini 7:30 pagi bulan Agustus tahun 2024 teman-teman. Oke guys, jadi bisa kita lihat di situ ada sepeda motor yang melewati jalan setapak kecil teman-teman ya. Itu bisa dilewati sepeda motor dan mobil juga. Nah, di sini bisa kita lihat di sini sedang dilakukan pengerukan dan pengecoran untuk pembangunan jembatan atau terowongan untuk pengguna jalan di sekitar sini teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu updatean pembangunan jalan tol Jogja Bawen daerah Bantulan dan Meranggen. Yang belum like, komen, dan subscribe silahkan di like, komen, dan di subscribe. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan limpahan rezeki yang berlimpah dan umur yang bermanfaat. Sekian dulu updatean dari saya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you guys.